Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang syair, dan naskahnya ditemukan di Bali. Dalam kidung ini dikisahkan Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit yang ingin mencari seorang permaisuri. Kemudian dia menginginkan putri Sunda yang dalam cerita ini tidak disebutkan namanya. Namun Patih Gajah Mada tidak suka karena orang Sunda dianggapnya harus tunduk kepada orang Majapahit. Kemudian terjadi pertempuran yang tidak seimbang antara rombongan pengantin Sunda dengan prajurit Majapahit di pelabuhan tempat berlabuhnya rombongan Sunda. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini rombongan kerajaan Sunda dibantai, dan putri Sunda ikut perang, sehingga gugur dalam perang. Seorang pakar Belanda bernama Profesor Dr. C.C. Berg menemukan beberapa versi Kidung Sunda, dua di antaranya pernah dibicarakan dan diterbitkannya, Kidung Sunda dan Kidung Sundayana, Perjalanan Orang Sunda. Kidung Sunda yang pertama disebut di atas lebih panjang daripada Kidung Sundayana, dan mutu kesusastraannya lebih tinggi, dan versi inilah yang dibahas dalam artikel ini. Di bawah ini disajikan ringkasan dari Kidung Sunda, ringkasan dibagi per pupuh. Pupuh 1. Hayam Wuruk Raja Majapahit ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi, maka dia mengirim utusan-utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai. Mereka membawa lukisan-lukisan kembali, tetapi tak ada yang menarik hatinya. Suatu hari Prabu Hayam Wuruk mendengar bahwa putri Sunda cantik dan dia mengirim seorang juru lukis ke sana. Setelah ia kembali maka diserahkan lukisannya. Saat itu kebetulan dua orang paman Prabu Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha berada di sana, hendak menyatakan rasa keprihatinan mereka bahwa keponakan mereka belum menikah. Maka Sri Baginda Hayam Wuruk tertarik dengan lukisan putri Sunda. Kemudian Prabu Hayam Wuruk menyuruh Madu, seorang mantri, ke tanah Sunda untuk melamarnya. Madu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama 6 hari, kemudian menghadap Raja Sunda. Sang Raja senang, putrinya dipilih Raja Majapahit yang ternama tersebut, tetapi putri Sunda sendiri tidak banyak berkomentar. Maka Madu kembali ke Majapahit membawa surat balasan Raja Sunda dan memberitahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian mereka bertolak dari Sunda disertai banyak sekali iringan. Ada 200 kapal kecil dan jumlah totalnya adalah 2000 kapal, berikut kapal-kapal kecil. Namun ketika mereka naik kapal terlihatlah pratanda buruk. Kapal yang dinaiki Raja, Ratu, dan Putri Sunda adalah sebuah jung bertingkat 9 campuran Tatar Jawa, seperti yang banyak dipakai semenjak Perang Wijaya. Sementara di Majapahit sendiri, mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu. Maka 10 hari kemudian kepala desa Bubat datang melapor bahwa rombongan orang Sunda telah datang. Prabu Hayam Wuruk beserta kedua pamannya siap menyongsong mereka, tetapi Patih Gajah Mada tidak setuju. Ia berkata bahwa tidaklah seyogyanya seorang Maharaja Majapahit menyongsong Raja Sunda yang seharusnya menjadi raja bawahan, siapa tahu dia seorang musuh yang menyamar. Maka Prabu Hayam Wuruk tidak jadi pergi ke Bubat menuruti saran Patih Gajah Mada. Para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini, tetapi mereka tidak berani melawan. Sedangkan di Bubat sendiri, mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Majapahit, maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya, Patih Anepaken, untuk pergi ke Majapahit. Ia disertai 3 pejabat lainnya dan 300 serdadu. Mereka langsung datang ke rumah Patih Gajah Mada. Di sana dia menyatakan bahwa Raja Sunda akan bertolak pulang dan mengira Prabu Hayam Wuruk ingkar janji. Mereka bertengkar hebat karena Gajah Mada menginginkan supaya orang-orang Sunda bersikap seperti layaknya Fazal-Fazal Nusantara Majapahit. Hampir saja terjadi pertempuran di Kepatihan kalau tidak ditengahi oleh Smaranata, seorang pandita kerajaan,
maka berpulanglah utusan Raja Sunda setelah diberitahu bahwa keputusan terakhir Raja Sunda akan disampaikan dalam tempo 2 hari. Sementara Raja Sunda, setelah mendengar kabar ini tidak bersedia menjadi negara bawahan Majapahit, maka dia berkata memberitahukan keputusannya untuk gugur seperti seorang kesatria. Demi membela kehormatan, lebih baik gugur daripada hidup tetapi dihina orang Majapahit. Para bawahannya berseru mereka akan mengikutinya dan membelanya. Kemudian Raja Sunda menemui istri dan anaknya dan menyatakan niatnya dan menyuruh mereka pulang, tetapi mereka menolak dan bersikeras ingin tetap menemani sang raja. Pupuh 2, Durma. Maka semua sudah siap siaga. Utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Majapahit. Orang Sunda pun menolaknya dengan marah dan pertempuran tidak dapat dihindarkan. Tentara Majapahit terdiri dari prajurit-prajurit biasa di depan, kemudian para pejabat keraton, Gajah Mada, dan akhirnya Prabu Hayam Wuruk dan kedua pamannya. Pertempuran dahsyat berkecamuk. Pasukan Majapahit banyak yang gugur, tetapi karena kalah jumlahnya, akhirnya hampir semua orang Sunda dibantai habis-habisan oleh orang Majapahit. Anepaken dikalahkan oleh Gajah Mada, sedangkan Raja Sunda ditewaskan oleh besannya sendiri, Raja Kahuripan dan Daha. Pitar adalah satu-satunya perwira Sunda yang masih hidup karena pura-pura mati di antara mayat-mayat serdadu Sunda. Kemudian ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda. Mereka bersedih hati, dan kemudian sesuai ajaran Hindu, mereka melakukan belapati atau bunuh diri. Semua istri para perwira Sunda pergi ke medan perang dan melakukan bunuh diri massal di atas jenazah-jenazah suami mereka. Pupuh 3, Sinom. Prabu Hayam Wuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan ini. Ia kemudian menuju ke pesanggaran Putri Sunda, tetapi Putri Sunda sudah tewas. Maka Prabu Hayam Wuruk pun meratapinya ingin dipersatukan dengan wanita idamannya ini. Setelah itu, upacara untuk menyembahyangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan. Tidak selang lama, maka mangkatlah pula Prabu Hayam Wuruk yang merana. Setelah dia diperabukan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini. Maka mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke Kepatihan. Saat itu Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba, maka dia mengenakan segala upakara, perlengkapan upacara, dan melakukan yoga samadhi. Setelah itu dia menghilang, moksa, tak terlihat menuju ketiadaan, niskala. Maka Raja Kahuripan dan Raja Daha, yang mirip Siwa dan Buddha, berpulang ke negara mereka karena Majapahit mengingatkan mereka akan peristiwa memilukan yang terjadi. Kidung Sunda harus dianggap sebagai karya sastra, dan bukan sebuah kronik sejarah yang akurat, meski kemungkinan besar tentunya bisa berdasarkan kejadian faktual. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa cerita yang dikisahkan di sini, gaya bahasanya lugas dan lancar, tidak berbelit-belit seperti karya sastra sejenis. Kisahnya memadukan unsur-unsur romantis dan dramatis yang memikat, dengan penggunaan gaya bahasa yang hidup. Para protagonis cerita ini bisa hidup. Misalkan adegan orang-orang Sunda yang memaki-maki Patih Gajah Mada bisa dilukiskan secara hidup meski kasar, lalu Prabu Hayam Wuruk yang meratapi Putri Sunda bisa dilukiskan secara indah yang membuat para pembaca terharu. Kemudian cerita yang dikisahkan dalam Kidung Sunda juga bisa dikatakan logis dan masuk akal, semuanya bisa saja terjadi, kecuali mungkin moksanya Patih Gajah Mada. Menurut Nugroho, moksa adalah perlambang kematian. Hal ini tidak seperti sumber-sumber lainnya, seperti Kakawin Nagara Kretagama. Biasanya naskah Bali, Kidung, diturunkan dari generasi ke generasi,
secara bertahap kehilangan akurasinya dan juga mengandung hal-hal yang lebih fantastis dan menakjubkan. Perlu dikemukakan bahwa sang penulis cerita ini lebih berpihak pada orang Sunda, dan seperti sudah dikemukakan seringkali bertentangan dengan sumber-sumber lainnya. Seperti tentang wafat Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, penulisannya berbeda dengan Kakawin Nagarakretagama. Kemudian ada sebuah hal yang menarik, tampaknya dalam Kidung Sunda, nama raja, ratu, dan putri Sunda tidak disebut. Putri Sunda dalam sumber lain sering disebut bernamakan Dyah Pitaloka. Satu hal yang menarik lagi ialah bahwa dalam teks dibedakan pengertian antara Nusantara dan Tanah Sunda. Orang-orang Sunda dianggap bukan orang Nusantara, kecuali oleh Patih Gajah Mada. Sedangkan yang disebut sebagai orang-orang Nusantara adalah orang Palembang, orang Tumasik Singapura, Sampit, Madura, Bali, Kochi, Wan dan Maluku Tengah, Tanjung Pura Kabupaten Ketapang, dan Sawakung Pulau Sebuku. Hal ini juga sesuai dengan Kakawin Nagarakretagama, di mana Tanah Sunda tak disebut sebagai wilayah Majapahit, di mana mereka harus membayar upeti. Tapi di Nagarakretagama, Madura juga tak disebut. Semua naskah Kidung Sunda yang dibicarakan di artikel ini berasal dari Bali, tetapi tidak jelas apakah teks ini ditulis di Jawa atau di Bali. Kemudian nama penulis tidaklah diketahui pula, masa penulisan juga tidak diketahui dengan pasti. Di dalam teks disebut-sebut tentang bedil, senjata bubuk mesiu atau senjata api. Senjata berbasis bubuk mesiu masuk ke Indonesia sejak Perang Jawa Mongol Yuan, di mana pasukan Mongol menyerang Kediri dengan Pao. Meriam dan senjata api meriam tangan digunakan oleh Majapahit, meniru senjata Cina. C.C. Berg berpendapat bahwa puisi ini mestinya disusun sekitar tahun 1550 Masehi atau sesudahnya, karena ada gambaran tentang kuda Patih Anepaken, patih kerajaan Sunda. Kudanya dibandingkan dengan kuda bernama Andawesi milik Ranggalawe, tokoh terkenal dari puisi Jawa lainnya, Kidung Ranggalawe. Yang terakhir ini, menurut Juinbol berasal dari tahun 1465 Saka atau 1543 Masehi. Namun Berg terbuka untuk penanggalan lebih awal, karena manuskrip Leiden adalah salinan baru dari tahun yang lebih muda. Damais berpendapat bahwa Kidung Ranggalawe awalnya disusun pada 1334 Masehi, membaca sengkalannya sebagai 1256 Saka bukannya 1465 Saka. Oleh karena itu, baik Kidung Ranggalawe maupun Kidung Sunda mungkin pada awalnya ditulis pada abad ke-14. Pengaruh Islam sudah terlihat. Kidung Sunda berisi beberapa kata pinjaman Persia Arab, seperti kabar yang artinya berita, dan subandar, bersinonim dengan Syah Bandar, yang berarti kepala pelabuhan. Di bawah ini disajikan beberapa cuplikan teks dalam bahasa Jawa dengan alih bahasa dalam bahasa Indonesia. Teks diambil dari edisi C.C. Berg, dan ejaan disesuaikan. Gajah Mada yang dimaki-maki oleh utusan Sunda. Ia ngapa? Gajah Mada, agung wuhusmu i kami, mong iki mangkau angaturana sira sang raja putri, adulurana bakti, mangkana rakwa karepmu, padalan Nusantara dede Sunda iki, durung-durung mong iki anda pring yuda. Abasa lalipo kita nguni duk kita anekani jurit, amrang pradesa ring gunung, enti ramening yuda, wong Sunda kagingsir, wong Jipang amburu, praptapati Sunda apulih, rusak watwamu gingsir. Mantrimu kali tinigas anama les beleteng angemasi, bubar watwamu Malayu, anani bani jurang, amuruk-muruk ruwi, luir patining lutung, uwas setan pating burengik, pada malaku ing urip. Mangke agung kokohanmu, uapmu luir entuting gasir, kaya purisya tinilar ing asu, mengkene kaharepta, tan pracura juti, disasana tinut mugur waning dustarusuh,
dadi angapusi sang sadubudi, patitaneng niraya atmamu tembe yen antu. Alih bahasa, wahai Gajah Mada, apa maksudnya engkau bermulut besar terhadap kami? Kami ini sekarang ingin membawa Tuan Putri, sementara engkau menginginkan kami harus membawa Bakti, sama seperti dari Nusantara. Kita lain, kita orang Sunda, belum pernah kami kalah berperang. Seakan-akan lupa engkau dahulu kala, ketika engkau berperang, bertempur di daerah-daerah pegunungan, sungguh dahsyat peperangannya, diburu orang Jipang, kemudian Patih Sunda datang kembali dan bala tentaramu mundur. Kedua mantrimu yang bernama Les dan Beleteng diparang dan mati, pasukanmu bubar dan melarikan diri, ada yang jatuh di jurang dan terkena duri-duri, mereka mati bagaikan kera, siamang dan setan, di mana-mana mereka merengek-rengek minta tetap hidup. Sekarang besar juga kata-katamu, bau mulutmu seperti kentut jangkrik, seperti tahi anjing. Sekarang maumu itu tidak sopan dan berkhianat. Ajaran apa yang kau ikuti selain engkau ingin menjadi guru yang berdusta dan berbuat buruk, menipu orang berbudi syahdu, jiwamu akan jatuh ke neraka jika mati. Raja Sunda yang menolak syarat-syarat Majapahit. Yan kita wedding pati, la age mareka, I jeng Sri Naranata, aturana jiwa bakti, wangining sembah, sira sang nata putri. Wahu karungu denira Sri Narendra, bangun runtik ing ati, ah kita potusan, warahen Tuhanira, noramong mareka malih, angat rana, iki sang raja putri. Mong kari sasisi bahune wong Sunda, rempak kang kanan keri, noreng sun ahulap, rine bateng paprangan, slengen sirakrian apati, kaya siniwak, karena sula angapi. Alih bahasa, jika engkau takut mati, datanglah segera menghadap Sri Baginda Hayam Wuruk dan haturkan bukti kesetiaanmu, keharuman sembahmu dengan menghaturkan dia sang Tuan Putri. Maka ini terdengar oleh Sri Raja Sunda dan dia menjadi murka, wahai kalian para duta, laporkan kepada tuanmu bahwa kami tidak akan menghadap lagi menghantarkan Tuan Putri. Meskipun orang-orang Sunda tinggal satu tangannya, atau hancur sebelah kanan dan kiri, tiada akan silau beta. Sang Tuan Patih juga marah, seakan-akan robek telinganya mendengarkan kata-kata pedas orang Majapahit. Prabu Hayam Wuruk yang meratapi putri Sunda yang telah tewas. Sirenani ratinanan, umwani sang raja putri, tinuduhaken aneng made sirau wonten aguling, maras Sri Narapati, katemu sira akukup, peremas natar ijo, ingungkabaken tumuli, kakiat sang nata dadi atemah laiwan. Wenesning muka angraras, netra dumeling sadidik, kang lati angrawit katon, kengisning wajah amanis, anrang rumning Sri Gading, kadi anapa pukulun, engke pangeran mareka, tinghal kamanda punya ningsun pukulun, mangke prapta anga Jawa. Sang tansah aneng swacita, ning ramarena inisti, marmaning pareng prapta kongang mangka atemah kayeki, yan si prapta kang wingi, bangiwen pangraningsun, pilih kari agesang, kawula mangke pinanggi, lah palalon, pangdaning widi angawasa. Palar-palaren ing jemah, pangeran sidaka panggih, asisihan eng paturon, tan kalangan ing duskreti, sidakap tining rawit, mawang rena kalih katuju, elwir mangkana panapanira sang uus alalis, sang sinambrama lengleng amrati cita. Sang saya lara kagagat, peteng rasani kang ati, kapati sira sang katong, kang tangis mangkin bumiri, luir guru ing katrini, matak panedeng ing santun, awor swaraning kumbang, tangising wong lanang istri, arerep-rerep pauraning gelung lukar. Alih bahasa, maka ditanyalah dayang-dayang di manakah gerangan tempat Tuan Putri, diberilah tahu berada di tengah ia tidur. Maka datanglah Sri Baginda, dan melihatnya tertutup kain berwarna hijau keemasan di atas tanah. Setelah dibuka, terkejutlah sang Prabu karena sudah menjadi mayat.
Pucat mukanya mempesona, matanya sedikit membuka, bibirnya indah dilihat, gigi-giginya yang tak tertutup terlihat manis, seakan menyaingi keindahan Sri Gading. Seakan-akan ia menyapa, "Sri Paduka, datanglah kemari, lihatlah kekasihanda berbakti, Sri Baginda, datang ke tanah Jawa." Yang senantiasa berada di pikiran ayah dan ibu yang sangat mendambakannya, itulah alasannya mereka ikut datang, sekarang jadinya malah seperti ini. "Jika datang kemarin dulu wahai rajaku, mungkin hamba masih hidup dan sekarang dinikahkan, aduh sungguh kejamlah kuasa Tuhan. Mari kita harap wahai raja, supaya berhasil menikah, berdampingan di atas ranjang tanpa dihalang-halangi niat buruk, berhasillah kemauan bapak dan ibu keduanya." Seakan-akan begitulah ia yang telah tewas menyapanya, sedangkan yang disapa menjadi bingung dan merana. Semakin lama semakin sakit rasa penderitaannya, hatinya terasa gelap, dia sang raja semakin merana. Tangisnya semakin keras, bagaikan guru di bulan ketiga, yang membuka kelopak bunga untuk mekar, bercampur dengan suara kumbang. Begitulah tangis para pria dan wanita, rambut-rambut yang lepas terurai bagaikan kabut.